Husnul sendiri mengatakan bahwasanya masalah ketidak bisaan seorang dalam membaca itu bukan masalah yang kecil, dan hal tersebut tadi digambarkan bahwasanya tidak hanya dalam ruang lingkup global ya, tapi kita di lingkungan terdekat kita saja di Kabupaten Bima itu sudah menunjukkan bahwasanya kemampuan membacanya masih di bawah kompetensi minimum ya. Oke, baik, menarik. Namun di sini Husnul ini kan salah satu mahasiswa yang berkuliah di Kabupaten Bima gitu ya. Namun saat ini terpilih menjadi duta baca gitu. Nah, semisal sudah terpilih menjadi duta baca, berarti dalam tanda kutip nih, citra dalam diri duta baca berarti dia memiliki kecintaan terhadap membaca. Nah, untuk masalah kecintaan dalam membaca ini, Husnul, boleh nggak diceritain pengalamannya sampai bisa terlibat dalam kegiatan suka membaca sampai bisa menjadi duta baca itu sendiri? Baiklah, saya cerita agak panjang sedikit ya Kak. Oke. Sebenarnya membaca ini sudah dituntut sejak menjadi siswa SD tentunya. Awalnya saya hanya membaca buku pelajaran-pelajaran saja, tetapi ketika SMA ada seorang teman saya memperkenalkan saya sebuah novel, saya kata kalau nggak salah karya Khalil Gibran. Di situ saya merasa wow sekali pertama kali membaca novel tersebut. Ternyata dengan membaca tak hanya pengetahuan yang saya baca, tetapi perasaan yang saya baca ketika membaca itu keluar semua. Saya ikut senang, saya ikut sedih, saya bahkan sampai menangis membaca novel tersebut. Kemudian saya berpikir ternyata selain membaca pelajaran, membaca novel ini pun bagus ya, banyak sekali manfaatnya. Dan dengan membaca kita enggak hanya terpaku pada hal-hal yang ada di dekat kita, kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang ada di luar jangkauan kita, kayak seperti berbeda kota, nuansa di kota seberang, atau pengalaman-pengalaman orang lain. Nah dari situ saya kemudian makin tertarik tentang membaca, dan setelah banyak sekali novel ataupun kisah-kisah inspiratif yang saya baca, kemudian kesukaan saya membaca itu naik levelnya ke hobi menulis. Oke. Ternyata dengan membaca pun banyak sekali ide yang kita dapat, dan itu kita harus pandai-pandai memilih ide itu untuk kita utarakan ke dalam tulisan. Pertama alasan saya ingin menulis pun itu karena saya ingin orang lain pun merasakan apa yang saya rasakan. Seperti katanya Mbak Najwa Shihab, kalau hanya perlu satu buku untuk membuat kita jatuh cinta pada membaca. Ternyata benar, saya pun merasakannya. Karena membaca satu novel, saya akhirnya tertarik dan jatuh cinta pada membaca. Oke, baik. Jadi berawal dari satu karya dari seorang penulis, sehingga itu mendorong Husnul untuk terus lanjut membaca ya. Berarti itu berawal dari tahun berapa kalau boleh tahu, Husnul? Itu dari tahun 2016. 2016. Oke, baik. Menarik ya Husnul ya. Jadi dari berawal dari satu buku itu mendorong Husnul untuk cinta kepada membaca. Oke, baik. Tadi Husnul juga sempat menceritakan bahwasanya impact dari kegiatan membaca yang sudah dilakukan adalah hobinya jadi berkembang. Iya. Dari membaca ke menulis, gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Husnul, untuk hobi membaca itu sendiri, Husnul itu biasanya menerapkan metode seperti apa sehingga efektif? Karena tadi kan nggak cuma baca tapi juga berhasil untuk menulis. Bagaimana Husnul? Ini pengalaman saya sendiri. Kalau untuk strategi bagaimana kita harus bagaimana membuat membaca itu menyenangkan. Pertama kita harus memilih waktu yang tepat di mana kita itu merasa nyaman dan tidak memikirkan hal-hal yang berat tentunya, karena kita ingin menambah informasi baru yang tentu keadaan kita harus fresh. Kemudian kita juga harus fokus, dan yang pertama yang saya terapkan dari pengalaman orang lain itu, kita harus mulai dari hal-hal yang kita sukai. Pertama kita pilih dulu buku mana yang
yang kita sukai. Karena kalau kita memilih buku yang kurang menyenangkan, pasti efeknya itu kita jadi mikir kalau membaca itu membosankan. Makanya saya seperti saya tadi, saya ternyata suka novel. Jadi selain membaca buku-buku pelajaran atau buku-buku penting lainnya, untuk menstimulus agar rasa suka saya terhadap membaca itu meningkat, saya membaca novel. Jadi pertama itu harus memulai dari buku yang kita sukai, seperti buku yang searah dengan hobi atau hal-hal yang kita senangi. Kemudian waktu dan tempat dan suasana sih Kak. Kalau kita merasa terganggu pada kebisingan, ya kita cari hal-hal yang tenang. Oke, baik. Berarti itu versinya Husnul ya. Iya. Jadi Husnul itu sendiri yang pertama tadi kita memilih waktunya gitu ya. Waktunya jangan sampai waktu yang tidak efektif Iya. seperti lagi ngantuk gitu dan sebagainya, jangan dipilih ya. Terus tadi yang kedua adalah memilih bahan bacaan yang membuat kita terdorong untuk membaca dulu ya. Memilih dari yang kita suka, baru kemudian nanti akan dipupuk menjadi hal yang lebih umum lagi gitu ya. Oke, baik. Pada saat ini memang caranya Husnul tadi efektif di Husnul ya. Tapi kalau kita melihat isu ataupun kasus yang sering terjadi ke diri kita aja ya, seringkali yang menjadi masalah kita, khususnya generasi muda ini, adalah kecanduan gadget gitu. Apalagi membaca itu kan lebih sebenarnya luas ya kalau pemaknaannya ya. Nggak cuma baca buku tapi juga baca media sosial, baca e-book dan sebagainya. Tapi di sini kita fokus ke membaca buku ya, buku cetak gitu. Nah, bagaimana pandangan Husnul nih dalam rangka mendorong mahasiswa ataupun masyarakat secara umum agar minat membacanya itu tetap ada meskipun di era digital, dalam tanda kutip buku baca buku cetak ya, bukan digital. Gimana menurut Husnul terkait hal itu? Menurut saya untuk menumbuhkan atau tetap menumbuhkan rasa cinta pada buku cetak di era digital ini, tentunya untuk seseorang seharusnya itu punya target. Kenapa harus target? Karena kita ketahui bersama bahwa hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak membaca buku walaupun fasilitasnya tersedia itu karena ada rasa malas. Nah, yang harus kita hapus adalah bunuh itu adalah rasa malas pada diri sendiri. Dan tentunya untuk membunuh rasa malas itu kita harus memiliki target. Nah, misalnya kita targetkan aja, misalnya kita ikut kegiatan buku challenge, misalnya setiap hari kita harus minimal baca buku berapa menit atau berapa jam, itu kita harus latih setiap hari. Dan selain itu selain diri sendiri, tentunya lingkungan juga pun memiliki peran penting untuk terus mendukung orang atau masyarakat untuk membaca buku. Misalnya nih dalam kalangan mahasiswa, dosen-dosen mewajibkan mahasiswanya untuk membaca buku tiap semester itu berapa buku. Atau di kalangan masyarakat, desa-desa itu membuka perpustakaan desanya itu tidak di jam kerja, karena biasanya yang menghalangi orang pun untuk membaca buku itu aktivitas sehari-hari. Itu sih Kak menurut saya. Oke, baik, menarik. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menonton apa yang sedang dibicarakan oleh Husnul tadi, kalau misalnya kita nih punya masalah dengan kemalasan, tadi yang Husnul berikan pesan adalah kita harus berikan target agar apa, terdorong untuk mau membaca bukunya. Jadi teman-teman yang nonton saat ini, kalau misalnya punya masalah terkait dengan kegiatan membaca, itu sangat bisa ditulis di kolom komentar apa pertanyaannya, dan jangan lupa sebut nama dan asal atau instansi agar nanti bisa saya bacakan. Oke, kita lanjut ke Husnul ya. Baik Husnul, menarik banget tadi yang disampaikan terkait dengan solusi bagaimana cara menghadapi kemalasan pada saat membaca. Nah tadi Husnul bilang kita jangan terjebak dengan rutinitas, karena kadang rutinitas itulah yang membuat kita terhalang untuk membaca.
karena sibuk ya, dalih sibuk ya, jadi Iya. nggak ada kesempatan untuk membaca. Oke, dan tadi yang kedua Husnul bilang kita harus terikat oleh sistem yang dimana itu menuntut kita agar mau membaca, bisa gabung di komunitas membaca ataupun bisa menciptakan lingkungan. Nah, Iya. berbicara mengenai lingkungan nih Husnul ya, kira-kira sebagai duta baca itu sendiri apa sih program yang pernah Husnul buat ataupun lakukan saat ini berkaitan dengan menciptakan lingkungan untuk menumbuhkan minat membaca? Sebagai duta baca kampus STKIP Taman Siswa Bima, rencananya dekat-dekat ini setelah sebelumnya di minggu lalu Kepala Perpustakaan Beradab STKIP Taman Siswa sudah memaparkan kalau perpustakaan ini punya taman baca. Nah, rencananya untuk saya sendiri dan tim duta baca akan mengadakan rumah baca di taman baca tersebut. Rumah baca, Iya. Masya Allah. Jadi Oke. mahasiswa tak hanya dapat membaca dalam perpustakaan, tetapi dapat meminjam buku juga di luar perpustakaan dengan pustakawannya itu tim duta baca. Jadi untuk kehilangan bukunya dan sebagainya itu aman, ada penjaganya, dan mahasiswa juga tidak terpaku pada waktu atau kapan tidak terganggu untuk meminjam atau mengembalikan buku dari luar ke dalam perpustakaan. Dan tentunya sebagai generasi milenial tentunya suka banget nongkrong baca buku. Iya, betul. Nah, ini sangat efektif sekali bagi mahasiswa yang punya gaya membaca dengan suasana yang tidak ramai, maksudnya yang mungkin dengan adanya taman baca ini atau rumah baca ini mereka tak hanya membaca buku tetapi dapat juga sharing bersama teman setongkrongannya itu tentang apa yang mereka baca. Jadi tak hanya informasi dari buku yang mereka baca, tapi juga dari temannya pun terserap ke mereka. Oke, berarti pergerakan duta baca ini juga sangat didukung oleh pihak kampus ya. Itu terbukti dari tadi dikatakan bahwasanya Kepala Perpustakaan Beradab yaitu Pak Muhammad Safi MPD itu mengatakan bahwasanya akan ada taman baca ataupun rumah baca yang insya Allah nanti dengan yayasan, kemudian dengan STKIP Taman Siswa Bima dan seluruh sivitas akademika dapat menggunakan itu untuk menumbuhkan minat baca bersama duta baca gitu ya. Oke, menarik. Oke, Husnul, kemarin itu saya sempat dengar juga bahwasanya Husnul itu bergerak atau pergerakannya itu nggak cuma di lingkungan mahasiswa Tamsis, tapi juga di masyarakat gitu. Dan salah satu programnya adalah adanya Uma Lengge Baca kalau nggak salah. Nah, boleh dong sedikit diceritain program tersebut, Husnul? Jadi program ini adalah program yang saya ajukan sebagai Putri Literasi Nasional 2022 yang diadakan oleh Sustainable Youth Education. Nah, Lengge Baca ini maksudnya adalah tempat baca untuk anak-anak, di mana anak-anak ini akan dibina oleh relawan literasi yang sebelumnya akan di-SK-kan oleh desa dan akan diberikan pendampingan sampai akhirnya dapat menerapkan ilmu yang mereka punya ke anak-anak ini. Nah, untuk Lengge Baca ini rencananya akan beroperasi 2-3 kali seminggu. Tentunya di luar jam sekolah anak-anak di sana. Dan targetnya itu tempatnya itu di tempat yang ramai, di dekat lapangan yang ada di desa sasaran. Kenapa di lapangan? Karena biasanya kan anak-anak itu pada sore harinya main. Nah, dengan adanya Lengge Baca di tempat bermain tersebut, diharapkan anak-anak juga akan sambil belajar. Karena alhamdulillah sejauh ini buku yang didonasikan itu sangat menarik. Itu adalah buku pelajaran berbasis komik yang dibuat oleh ahli fisika Indonesia. Alhamdulillah itu kami dapat dari Prime Generation Bimbel yang ada di Bima. Dan tentunya harapannya dengan adanya buku-buku berbasis pembelajaran tapi juga memiliki rasa tetap santai untuk anak-anak, maka mereka akan nyaman dengan Lengge Baca tersebut. Oke, menarik ya teman-teman sekalian.
Jadi kalau kita melihat ide atau gagasan yang tadi Dek Husnul sampaikan, yaitu Lengge Baca, itu memunculkan pemikiran dalam diri kita bahwasanya ternyata untuk menciptakan lingkungan yang berkaitan dengan baca itu sendiri juga bisa dikaitkan dengan kearifan lokal ya. Iya. Jadi Lengge Baca itu adalah bagian dari kearifan lokal budaya Bima ya. Iya. Oke, Masya Allah, menarik. Nah, teman-teman coba perhatikan, sesuatu atau ide gagasan kreatif itu nggak akan muncul tanpa adanya literasi yang kuat gitu. Nah, literasi yang kuat itu dapat dimunculkan dari kegiatan yang sering kita lakukan, yaitu membaca gitu. Jadi terbukti dengan kita membaca, kita insya Allah akan bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Nah, berbicara mengenai ide inovatif, tadi kan Lengge Baca adalah salah satu program yang Husnul canangkan dan alhamdulillah berhasil menjadikan Husnul best presentation di ajang pemilihan putra putri literasi nasional. Nah, Husnul pada saat memprogramkan Lengge Baca tersebut, biasanya kan di balik gagasan yang kreatif itu ada masalah ataupun latar belakang yang bisa dikatakan itu mendorong kepedulian dari si pemilik gagasan. Nah, kira-kira ada nggak sih apa latar belakang yang menjadikan Husnul itu memunculkan ide tersebut? Baik Kamila, sebelumnya di balik proker ini sebenarnya ada kisah yang agak panjang. Oke, panjang ya. Iya. Tapi saya ceritakan garis besarnya saja. Ya. Awalnya saya tidak berniat mendaftar sebagai Putri Literasi Nasional 2022. Tetapi sebenarnya alasan tidak ikutnya itu karena bingung kira-kira program kerja yang bagaimana yang akan saya tawarkan, dan tentunya tidak mainstream. Karena yang biasanya ya udah dipandang biasa-biasa saja. Karena itu di balik proker ini ada beberapa dosen yang Masya Allah sekali membantu saya hingga saat ini. Pertama, sebelum jadi ini saya kan akan dilepas sebagai mahasiswa yang KKN di Desa Teta. Nah, kebetulan DPL saya saat itu Pak Firdaus Master Education itu sudah melakukan observasi di Desa Teta terkait literasinya. Nah, ternyata literasi di sana itu kurang. Dan saya pun meminta kesediaan Bapak Firdaus tersebut untuk diwawancarai terkait hasil observasinya, dan beliau pun memberikan saya ide terkait rumah Lengge Baca tersebut, dan akhirnya saya kembangkan. Dan dalam menyusun strategi untuk proker ini, saya pun dibantu oleh Kaprodi saya, Bapak Arif Hidayat, Magister Pendidikan. Latar belakang kenapa saya akhirnya menerima ide Pak Firdaus itu, ternyata kondisi di sana memang jauh dari yang diharapkan oleh tujuan pendidikan tentunya. Ternyata masih banyak juga anak-anak yang pada tingkat SD kelas 5 atau 6 yang seharusnya sudah baca, bisa membaca dan memaknai apa yang mereka baca, ternyata mereka belum bisa memaknai apa yang mereka baca. Dan tak jarang ada juga siswa yang saya bina selama KKN, dia ini anak berkebutuhan khusus, tapi dimasukkan di sekolah biasa, sekolah normal untuk anak-anak lain, sehingga dia ini tertinggal dari anak-anak lainnya. Itu adalah suatu hal yang membuat saya sedih, dan karena itu sepertinya memang wajib saya mengadakan Lengge Baca di sana untuk anak-anak seperti ini. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Berawal dari kepedulian terkait dengan rendahnya minat baca atau literasi di lingkungan sekitar, khususnya di Teta ya waktu itu ya, akhirnya muncul kolaborasi antara mahasiswa dan juga dosen pembimbing lapangan daripada Dek Husnul itu sendiri gitu. Wah, luar biasa teman-teman ya dalam mencanangkan program berkaitan dengan membaca itu sendiri. Dan di sini kalau kita mencoba melihat bagaimana kondisi program-program berkaitan dengan minat baca itu sendiri, mungkin sudah banyak yang membuat, tapi yang berkaitan dengan kearifan lokal itu sendiri masih kurang ya.
dan alhamdulillah Dek Husnul berhasil menciptakan itu, dan sekarang sampai relawannya sudah ada ya di SK-kan oleh Eh, pihak desa. Alhamdulillah terkait ini desa sangat mendukung sekali. Oke. Tetapi untuk relawannya ini masih dicari, tetapi Mm-mm. sampai saat ini baru pengelola yang di SK-kan. Oke, baru pengelola yang di Iya, SK-kan, sementara relawannya belum. iya, Oke, berarti sebelum pembentukan relawan harus ada pengelolanya dulu ya. iya. Nah, pengelolanya kalau boleh tahu dari mana? Dari Eh, desa kah atau dari masyarakat umum? dari masyarakat umum yang ada di desa sana. Oke, menarik ya. Iya. Masya Allah. Oke, sip. Nah, berkaitan dengan hal itu Husnul, kalau tadi alhamdulillah programnya sudah berjalan dengan lancar, yaitu diterapkannya di salah satu wilayah yang memang punya masalah tentang literasi atau membaca. Nah, kalau menurut Husnul sendiri, jika misalnya saat ini kita lihat sendiri dari teman-teman di sekitar kita, bahwasanya mereka masih menggunakan dalih tidak mau membaca karena satu, membaca itu kegiatan yang jadul gitu. Iya. Jadul. Hari gini masih baca buku, itu dikira kutu buku Husnul. Itu kan Iya. sering banget kan Iya. kita dengar gitu. Nah, terus yang kedua, mereka jarang mau baca buku karena mereka lebih itu tadi keseringan nonton-nonton hal-hal yang di YouTube kan, itu kan di era, kembali lagi ke era digital gitu Husnul. Jadi maksudnya millennials itu dalam buku Millennials Nusantara yang ditulis oleh Pak Ali di tahun 2017 mengatakan bahwa karakter milenial itu salah satunya adalah dia tidak suka hal yang baku, tidak suka dengan hal-hal yang sistematis, dia lebih suka yang fleksibel. Sehingga apa? Ya gampangnya gini, kalau dia mau cari kesimpulan dari satu buku, dia langsung bisa mencari reviewnya itu dari YouTube gitu, tayangan di YouTube. Itu simple menurut mereka gitu. Nah, bagaimana pandangan Husnul terkait itu dan bagaimana solusinya kira-kira? Sebenarnya menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat disayangkan dan rugi sekali. Oke. Kenapa? Karena ketika kita mencari hanya reviewnya, kita tidak akan merasakan nikmatnya membaca buku dan nikmatnya mendapatkan ilmu yang lengkap. Karena apa? Kita hanya membaca ulasan saja atau hanya cuplikan sebagian kecil dari ilmu yang ada di buku tersebut. Jadi menurut saya walaupun kita di era milenial, saran saya bagi kaum milenial memang fleksibel itu bagus, tetapi akan keren lagi ketika kita tetap mempertahankan apa yang menjadi tradisi kita. Maksudnya tradisi di sini tradisi baik, yaitu membaca buku cetak. Mungkin ketika kita di perjalanan atau di luar rumah memang bagus kita membaca buku-buku digital atau membaca ulasan tentang buku, tetapi untuk di rumah saran saya tetaplah membaca buku cetak. Kenapa? Karena coba deh teman-teman baca sendiri, pasti akan menemukan atau merasakan perasaan yang menyenangkan. Belum biasanya bagi kita pecinta buku itu pertama jatuh cinta sama aroma bukunya. Oke. Terus belum membuka tiap lembarannya itu pasti ada banyak sekali kalimat-kalimat yang bikin kita oh iya ternyata benar ya apa yang ditulis sama penulis ini. Tapi Kamila sejauh ini yang saya lihat biasanya ada loh kaum milenial yang membaca buku tapi hanya buat di foto doang. Di foto doang, Iya, formalitas. iya, untuk Gaya-gayaan. iya, quote-quote Oke. doang. Oh, oke. Ada kan yang kata-kata yang relate banget buat mereka, tapi Oke. udah hanya sebatas itu tanpa dibaca sampai habis. Padahal Padahal- manfaatnya banyak ya. Belum tentu kadang penulis nih maksud dari penulis itu belum kita ketahui, hanya membaca sebatas beberapa paragraf saja. Kita harus menuntaskan satu buku agar mengerti semua pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, menarik teman-teman. Berarti tadi yang Husnul sampaikan itu adalah bahwasanya kalau kita ingin tahu isi buku hanya dari ulasannya di YouTube, maka pengetahuan kita pun akan hanya
segitu aja gitu, tidak kompleks atau tidak komplit, tapi berbeda nuansanya, berbeda yang ilmu yang kita dapatkan kalau kita membacanya langsung di buku dan membaca secara intensif keseluruhan. Dan ini berkaitan dengan jenis-jenis membaca husnulnya, di mana yang kita ketahui bahwa membaca itu tidak hanya membaca dalam tanda kutip membaca survei, tapi juga ada membaca dangkal dan membaca intensif. Nah, kalau kita lihat tadi husnul lebih ke suka membaca intensif, mendalami apa yang ada dalam buku. Sementara yang sering terjadi di milenial itu berarti hanya mengetahui di permukaan aja, yaitu membaca dangkal ya. Jadi mudah-mudahan kita di sini tergerak seperti Husnul untuk mau membaca keseluruhan buku, bukan hanya dari ulasannya aja yang ada di YouTube ya. Karena beda ya nuansanya tadi ya. Tadi Husnul bilang ada aroma-aroma bukunya juga nih. Oke, baik. Wah, Husnul kayaknya sebenarnya pengen banget lebih banyak ngobrol sama Husnul berkaitan dengan membaca, karena kita ketahui sendiri bahwasanya membaca itu nggak cuman aktivitas melihat teks, tapi juga ada di sana melibatkan aktivitas berpikir, bagaimana di sana melibatkan aktivitas metakognitif ya, gimana berpikir mendalam tadi yang Husnul bilang. Nah, namun karena waktu jadi kita harus segera mengakhiri sesi Pojok Podcast Literasi Beradab pada kali ini. Namun sebelum berakhir, saya mau minta pesan dulu nih dari Husnul selaku Duta Baca STKIP Taman Siswa Bima. Bagaimana sebenarnya yang prioritas yang harus dilakukan oleh masyarakat umum, khususnya mahasiswa, agar tumbuh minat baca dalam dirinya? Silakan Husnul. Baiklah, terkhusus untuk mahasiswa Taman Siswa Bima, pesan dari saya, teruslah membaca. Jika kalian tidak memiliki keinginan untuk membaca, carilah sesuatu yang mengharuskan kalian membaca. Buatlah target atau sasaran kenapa kita harus membaca. Karena dengan ada target atau prioritas yang akan kita capai, tentu kita akan bergerak untuk mencapai hal tersebut, tentunya melalui membaca. Karena kenapa harus membaca? Karena untuk meningkatkan kualitas hidup kita, tentunya kita harus membaca. Jadi untuk teman-teman, jika kita ingin maju dan hidup kita berkualitas, jangan dulu bicara bermanfaat untuk orang lain. Mari kita jadi diri yang bermanfaat untuk diri sendiri dengan membaca. Lalu perlahan-lahan pasti akan tumbuh menjadi bermanfaat untuk orang lain. Itu saja, terus membaca. Salam literasi, salam mengabdi, dan semangat untuk meraih mimpi. Oke, baik. Terima kasih Husnul atas pesannya kepada kami semua. Dan yang terakhir dari saya adalah membaca itu sehat, membaca itu hebat. Jadilah generasi yang berkualitas dengan membaca. Demikian dari kami. Salam sehat, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.